Terima kasih Mas Heru. Sudah kita saksikan bersama pembuka acara ini. Kami mohon maaf kalau misalnya di beberapa tempat tadi tidak kedengaran. Kalau di tempat saya, alhamdulillah terdengar cukup jelas meskipun ada echo, tapi nanti insya Allah di rekamannya akan kita ganti dengan link yang sebenarnya, dengan yang asli maksud saya, biar teman-teman juga bisa menyimak lebih baik apa yang dimaksud dengan autoimun, apakah gejalanya itu bisa sama antara orang yang satu dengan orang yang lain, lalu bagaimana penanganannya gitu. Tapi sebenarnya yang utama pada hari ini, kita semua akan melihat bagaimana happy-nya sahabat kita yang Dewi Mustika, yang sudah merasakan selama beberapa tahun terakhir ini bahwa dirinya itu ternyata apa namanya ya Wi ya ini, mengidap atau menderita atau apa, nanti mungkin Dewi bisa mungkin menjelaskan penyintas ya. Penyintas bagaimana? itu semacam pejuang, penyintas Ya. istilahnya. Kalau bahasa Inggrisnya kayaknya sedih banget gitu. Oh gitu, makanya itu dia. Jadi kalau misalnya mengambil atau apa namanya memberikan istilah itu harus hati-hati juga, jangan sampai salah gitu ya. Karena maklum saya juga belum pernah berpengalaman. Dan jangan ya. Atau gimana? Karena makanya ini Dewi sebagai sahabat menjadi penyintas atau survivor dari autoimun juga merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan bagi saya gitu. Nah, karena ini merupakan hal baru bagi saya, meskipun kata-kata autoimun sudah beberapa tahun yang lalu saya dengar, saya baca, saya lihat, saya dapatkan, tapi yang sering itu lupus ya. Yang sering lupus. Nah, untuk Dewi saya nggak tahu apa yang dialami. Dan tentunya sebelum kita mempersilahkan Dewi untuk maju, saya tentu akan menyampaikan dulu siapa sih Dewi ini sebenarnya. Ini yang saya tahu saja ya. Jadi bukan secara detail datanya dari A sampai Z. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya kenal Dewi atau nama lengkapnya Yang Dewi Mustika ini di jurusan mekanisasi pertanian. Jadi kita sama-sama masuk pada tahun 1989 sebagai anak MP25. Beliau ini adalah seorang gadis Bangka dulu gadis Bangka, lahir pada tanggal 13 Maret ya. 13 Maret ini barengan dengan Ananta, dan alhamdulillah kembarannya ini hari ini hadir nih. Selamat malam Ananta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Anantanya dari tadi ini udah mulai menyalakan speakernya, earphone-nya ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa mendengar suaranya. Karena kita di Indonesia juga, nah itu dia. Kita juga kangen sama Ananta ya, kembarannya yang Dewi Mustika. Satu yang sangat spesial dari Yang Dewi Mustika yang saya kenal ini adalah beliau adalah seorang wanita yang sangat lembut. Aduh. Kelembutan suaranya ini sering juga kita dengarkan pada saat kita mempunyai acara-acara spesial, kita pasti meminta beliau menyanyi. Suaranya yang lembut itu makin enak pada saat beliau menyanyi. Tapi pada saat malam ini tentu kita tidak akan meminta Dewi menyanyi ya Wi ya. Nah, ini tentang Dewi. Lalu kan di poster saya menyertakan juga nama Tini. Nama Tini, ini dia Tini nih. Kenapa Tini diundang? Karena saya perlu teman ya. Saya host dan Tini adalah co-host, atau Tini host dan saya co-host. Itu sudah terbiasa di acaranya Harga Cita ini, kita berdua saling melengkapi ya. Kalau misalnya ada saya, biasanya ada Tini, ada saya. Mudah-mudahan itu terus bisa berlangsung selamanya ya Tini ya. Amin, amin. Jadi Tini ini juga merupakan seorang sahabat di jurusan mekanisasi pertanian. Ini sama juga orangnya, adalah seorang yang sangat lembut. Dewi maupun Tini dulu itu sama-sama mungil. Lain halnya dengan saya yang tinggi besar, sama dengan Bun Bintari ya, Bintari Sriwijayanti. Itu kita dulu sebagai anak MP yang tomboy ya. Kalau saya sama Bintari itu termasuk yang tomboy, sementara yang Dewi Mustika sama Tini ini merupakan MP Wati yang lemah lembut. Nanti tentu akan bisa
terlihat tuh bedanya, apakah saya masih tomboy dan Tini masih lemah lembut, Dewi masih lemah lembut. Saya pikir sih masih tetap seperti itu ya. Baiklah Dewi, mana Dewi nih? Nanti insya Allah saya, Tini sama Dewi akan sama-sama ada dalam satu frame untuk saling melengkapi, karena saya ingin menunjukkan bahwa pertemuan kita malam hari ini merupakan sesuatu yang beda, di mana kita bisa tampil bersama-sama, host, co-host, dan juga narasumber bisa tampil bersama-sama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penampilan atau presentasi yang baru dibandingkan yang sudah-sudah, karena memang kita ingin menunjukkan bahwa tidak hanya Zoom meeting pengajian bahasa Arab, fotografi, sharing session yang bisa kita tampilkan, tapi kita juga bisa melakukan talk show meskipun berupa talk show yang online ya, dan mudah-mudahan tidak kalah rame. Dan sebenarnya tujuan malam hari ini adalah kita akan mendengar cerita dari Dewi, kita akan ngobrol-ngobrol, dan kita akan happy bersama. Happy untuk Dewi, ya. Oke, dipersilakan. Dewi tuh udah senyum-senyum. Saya senang lihat senyumnya. Silakan Dewi, cerita dulu. Nanti kita akan menimpali dan mungkin teman-teman juga nanti yang penasaran akan ada yang bertanya. Kita kasih kesempatannya. Silakan Dewi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman, terima kasih Evel udah banyak sekali memperkenalkan siapa saya, kemudian Tini juga sebagai co-host yang mau support acara malam ini, dan semua teman-teman yang hadir yang berkenan menyempatkan diri untuk mendengarkan sharing kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti akan bisa bermanfaat, paling tidak sebagai referensi ya bagi bapak-bapaknya, referensi untuk ibu-ibunya ya. Kemudian bagi yang perempuan-perempuan di sini yang kalau autoimun itu kan memang banyak sekali mengefek wanita ya yang usia produktif dari 20 sampai 50 tahun, dan kebetulan saya mungkin start dari 50 ya. Kita udah kepala 5 nih. Jadi saya start dari situ sampai sekarang. Nah, mungkin sudah kurang lebih sekitar 3 tahun yang betul-betul dari gejala awal sampai yang sekarang sudah lebih baik. Jadi saya juga perlu menyampaikan ke teman-teman bahwa hari ini kondisi saya mungkin sudah hampir 1 tahun ini kondisi saya sudah lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, yang Alhamdulillah. mungkin suffer-suffernya gitu ya, dan sekarang ini kondisi sudah lebih terkontrol. Untuk antibodi yang pecicilan sudah bisa diamankan. Pecicilan ya, Wi ya? Pecicilan, istilah yang bagus. Pecicilan, istilahnya karena hyperaktif gitu ya, jadi dia suka mengetek kemana aja suka gitu ya. Jadi yang sekarang ini alhamdulillah berkat banyak belajar, banyak upaya untuk yang utamanya adalah hidup sehatnya. Tapi saya mau cerita dulu nih mengenai gejala dari awal ya. Itu mungkin di 2019 itu awal 2019 itu saya merasa banyak sekali daerah sendi-sendi saya yang waktu itu seringkali merasa sakit gitu ya, nyeri gitu ya, baik di kaki, di tumit, di tangan, pergelangan, terutama di sendi-sendi kecil gitu ya. Lalu saya ke dokter syaraf, saya biasa treatment, kemudian terapi segala macam, dan itu hilang timbul, dan di spot-spot yang hampir sama dan kadang juga berpindah-pindah. Saya pikir ini hanya karena mungkin usia gitu ya, karena kita kan udah lumayan lah kalau memang istilahnya kalau udah usia segini tuh mungkin sendi sudah mulai agak kurang bagus fungsinya gitu kan. Tapi ternyata harusnya nggak begitu gitu. Dan keluhan itu akhirnya kecurigaan sama dokternya itu menurut beliau kemungkinan kalau ada defisiensi vitamin D. Jadi saya dirujukin ke untuk melakukan lab vitamin D, dan ternyata memang benar dari range yang normalnya itu 35 sampai 100 saya hanya 7. Jadi jauh tekor. Nah, ternyata
dari impact vitamin D yang defisiensi tadi itu semakin lama semakin memperburuk situasi gitu ya, memperburuk keadaan, mempengaruhi banget karena saya coba cari tahu dan dari sumber-sumber di Google dan sebagainya. Tapi kita dengan sumber di Google itu kita nggak bisa memahami dengan jelas kan. Jadi itu justru menjadi bumerang buat kita gitu. Karena kan berita-berita yang kita nggak tahu dari awalnya bagaimana dan nggak bisa memahami akibat gitu ya, apa yang harus dilakukan dengan kekurangan vitamin D tersebut. Gejala lain yang muncul adalah insomnia. Saya susah tidur, kadang-kadang tidur baru jam 3 pagi, jam 2 pagi, dan itu sangat-sangat melelahkan gitu ya, dan itu berlangsung cukup lama. Bertambah berjalannya waktu, bertambah ada memory loss seperti yang tadi dikatakan sama dokter Profesor Iris ya, bahwa salah satu gejalanya adalah memory loss. Saya tuh kalau baca email di kantor itu susah sekali ngertiinnya, harus bolak-balik gitu kan. Tapi saya juga nggak ngerti-ngerti ini maksudnya apa gitu. Jadi kalau saya baca sebaris itu hilang aja gitu. Habis itu saya baca lagi hilang aja, dan itu membuat saya frustasi gitu kan. Karena vitamin D belum selesai, kemudian ada lagi tambahan-tambahan yang lain gitu kan. Nah, ini kondisi-kondisi yang meningkatkan stres dan depresi gitu pada saat itu. Karena saya merasa saya nggak bisa melakukan banyak di kantor, lalu saya juga cepat capek gitu kan. Ya rambut rontok memang gitu ya, itu juga salah satu yang saya alami cukup lama gitu kan. Dan kalau saya keramas itu ngeri sekali gitu loh ininya, agak rontoknya banyak. Kelelahan yang dirasa itu memang ekstrim ya, kelelahan. Kalau kita bergerak di rumah ini aja, misalnya kalau kita bergerak melakukan aktivitas rumah itu setengah jam sampai 1 jam itu sudah pengen duduk aja, pengen lemah gitu, maksudnya seperti nggak bertenaga, dan dan itu nggak bisa diobati hanya dengan istirahat lalu kita tidur terus bangun sehat lagi, enggak, malah berasa tambah lelah, tambah capek gitu kan. Dan itu berlangsung terus menerus sampai selama saya belum menemukan obat yang pas gitu kan. Berjalannya waktu lagi meningkat lagi kondisinya, demam. Artinya kayak gini, kalau kita merasa demam kan panas gitu ya, terus meriang atau apa gitu. Ini tapi demam tuh seolah-olah ada sekam di dalam gitu ya. Kayak sekam di dalam tapi di luar tuh nggak terlalu nampak. Karena apa? Karena kalau kita ukur suhunya itu paling mentok itu ya 37, tapi biasanya kurang gitu kan. Jadi suhunya yang diukur itu harus suhu normal gitu. Jadi ini yang kondisi yang membuat kita yang nggak tahu sama sekali atau autoimun itu apa. Jadi ini frustasi banget gitu kan. Dan pengecekan apapun yang diminta dokter saya lakukan. Pokoknya hampir setiap 2 minggu saya cek lab, 2 minggu saya cek lab gitu. Nah, dari gejalanya itu sih ya, dan itu belum mendapatkan pengobatan yang benar. Jadi itu hampir 1 tahun. Nah, bisa ngebayangin kurang tidur, terus badan nggak benar, sementara kita harus kerja juga, saya harus kerja. Lalu dari situ akhirnya saya pindah dokter, karena saya merasa dokter ini nggak membantu gitu kan. Artinya membantu dari satu sisi, tapi nggak bisa membantu banyak hal yang saya rasakan gitu. Jadi saya pengen cari second opini di dokter yang lain yang mungkin ada pencerahan. Saya pergi ke dokter syaraf sama spesialisasinya, tapi di situ ada paling tidak ada sedikit pencerahan, karena dokter ini kalau saya pindah dokter saya harus menceritain lagi dari A sampai Z perjalanan gitu, supaya dokter dapat the whole picture apa yang saya alami waktu itu gitu ya di dokter yang sebelumnya. Jadi saya cerita panjang lebar sampai dokternya itu berkesimpulan kemungkinan gitu loh ya, bahwa saya ada autoimun. Tapi beliau itu menyampaikannya dengan sangat hati-hati gitu ya. Karena tahu sendiri autoimun, saya tahu bahwa penyakit kronik yang nggak bisa sembuh gitu kan.
Dan dari penyampaian dokter itu saya sudah mulai tambah nggak karuan gitu rasanya. Karena apa? Kalau saya ngadepin autoimun beneran ini gitu, jadi pikirannya udah macam-macam gitu ya, negatif semua tuh masuk di situ. Dan tapi dokternya bilang ya ini kan baru apa namanya, dugaan ya kan. Nah, kita harus cek banyak hal gitu kan. Memang autoimun ini kan dibilang penyakit 1000 wajah gitu. Jadi walaupun kondisinya kelihatannya seperti penyakit ringan, tapi ternyata banyak merembet hal-hal lain yang seluruh badan kita merasa nggak nyaman. Nah, akhirnya saya mulailah journey dari pengecekan laboratorium ke laboratorium, pengecekan dari A sampai Z, dan itu sangat lelah dan apa ya, mendebarkan. Setiap kali saya baca hasil lab itu saya selalu cari di Google, dan itu ternyata nggak membantu, dan itu malah bikin kita itu kayak apa ya, jadi merasa mencekam sendiri gitu loh dengan kondisi itu gitu kan. Jadi selama 6 bulan saya melakukan pengecekan banyak hal gitu kan. Tapi dari kebanyakan yang dicek itu semuanya dalam kondisi baik. Nah, akhirnya saya dirujuk untuk ngecek autoimun. Dari autoimun pun, dari sekian parameter yang dicek itu semuanya menunjukkan 0, jadi artinya negatif gitu ya. Tapi ada satu parameter yang harusnya 1:100, ini 1/320, itu yang dicurigai. Dan akhirnya saya pindah dokter, karena dokter saya yang pertama yang curiga pada saat COVID, kita awal tahun 2020 itu kan COVID-nya lagi sedang mulai merebak kan. Dan kebetulan pada saat saya konsul ke dokter ini yang minta saya cek autoimun, 2 minggu kemudian beliaunya meninggal. Gitu. Saya tambah stres, takut ke rumah sakit gitu kan. Padahal saya butuh gitu kan. Tapi akhirnya nggak peduli, yang penting saya dapetin jawaban ini apa sakitnya gitu kan. Saya pindah ke dokter spesialis yang lain, dari dokter spesialis yang lain juga ada kecurigaan ke situ. Terus dirujuk lagi ke dokter yang memang spesialis, ada spesialis konsultan reumatolog, dan beliau itu juga yang menangani pasien-pasien autoimun. Dari situ dicek lagi laboratorium, kemudian barulah ada pencerahan bahwa tegaknya diagnosa itu adalah hypertiroid dan rheumatoid arthritis. Jadi ada 2 hal yang di-attack oleh antibodi dalam diri saya gitu ya, dan itu akhirnya menjalani treatment gitu ya dari Juli 2020, dari Januari sampai Juli saya banyak melakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian tegak diagnosanya di Juli 2020, lalu mulai melakukan pengobatan autoimun. Tapi pengobatan autoimun sendiri tidak didukung dengan mindset yang positif, itu nggak berjalan baik gitu. Artinya apa? Saya minum obat kemo, sampai saya minum obat kemo 12 seri. Artinya setiap minggu saya harus minum 4, kemudian sampai 12 minggu kemudian gitu. Tapi badan saya nggak menunjukkan perbaikan gitu. Sendi-sendi saya tetap sakit gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang sama dokter, dokter ini obat nggak membantu, saya bilang. Jadi saya tetap mengalami keadaan yang dari udah setahun lebih ini saya nggak merasa badan saya nyaman. Dokternya malah tambah dosis, akhirnya saya takut. Karena saya takut karena saya merasa bukan CA gitu kan, saya merasa bukan cancer, tapi dosisnya ditambah menjadi 2 bulan gitu kan. Jadi saya ngeri. Akhirnya saya pindah dokter, saya keluhkan ke dokter yang lain gitu, sampai saya ke ortopedi, sampai kemana-mana, pokoknya saya nggak tahu, yang penting saya dapetin pencerahan, tapi ternyata belum. Akhirnya saya ke dokter syaraf lagi, saya balik ke dokter syaraf, saya ceritain lagi A sampai Z, akhirnya dokter syaraf kasih saya obat yang kalau dibilang pereda nyeri itu, tapi hanya buat temporary.
Cuman dokter itu bilang bahwa mungkin ibu belum tepat ke dokter yang memang, dan akhirnya saya dirujuk ke dokter yang konsultan imunologi dan alergi. Dan dari situ mulanya saya mulai mendapatkan banyak ini ya, banyak apa namanya, masukan, ada yang apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak gitu kan. Terus apa yang nasihat-nasihat yang mendukung yang untuk improve kesehatan saya gitu kan. Dan banyak memang beberapa obat itu yang saya konsumsi, termasuk dengan plus vitamin dan sebagainya, itu mungkin sekitar hampir 10 ya kali ya. Setiap hari saya harus minum obat 10. Dan itu berlangsung lumayan lama. Tapi beliau menyarankan saya untuk juga ada satu community yang tadi disebutkan sama Profesor Iris, bahwa community itu didirikan juga, foundation itu yang didirikan juga oleh seorang autoimun, yaitu Ibu Marisa Cordoba. Nah, saya coba untuk mendaftar ke sana untuk cari tahu mungkin wadah ini adalah wadah yang manfaat ya buat kaum autoimun gitu, ODAI istilahnya ya, orang dengan autoimun. Dan setelah masuk ke dalam community itu, saya merasa betul-betul mungkin ini merupakan support system saya gitu kan. Jadi aku ngerasa bahwa disitulah mulai saya dapetin banyak sekali pengetahuan, karena di situ ada banyak dokter yang juga sebagai apa namanya, pembina, kemudian ahli kesehatan juga, makanan ya kan, terus juga banyak teman-teman senior ODA yang lain yang juga sudah bisa remisi ya kan, dengan istilahnya kalau di autoimun ini istilah remisi ya. Remisi itu artinya kita bisa tetap paling tidak mengkonsumsi obat minimal gitu, dan bisa juga lepas obat kalau nanti ternyata kondisi kita sudah terkontrol gitu kan. Dan disitulah akhirnya mulai. Tapi sebelum itu saya sangat-sangat stres gitu loh. Karena penyakit ini kan dibilang tidak bisa sembuh tapi bisa dikontrol. Cuman bagaimana caranya? Karena waktu itu saya belum tahu sama sekali gimana caranya gitu kan. Banyak sumber dari YouTube, dari sumber-sumber yang ya bisa dipercaya lah menurut saya ya. Saya baca, saya banyak belajar gitu kan. Tapi ternyata selama hati kita nih belum menerima gitu kan, semua itu kayaknya menolak gitu kan. Artinya saya belum benar-benar merasa saya menerima keadaan kayak begitu gitu, kondisi saya sekarang gitu. Tapi suatu ketika setelah saya berdoa, saya banyak memohon gitu ya, akhirnya di satu waktu saya merasa kok tiba-tiba badan saya lega gitu ya. Artinya saya ikhlas dengan apa yang saya jalani, dan saya merasa memang saya harus menerima kondisi ini gitu kan. Nggak bisa kalau nggak menerima, karena apapun yang saya lakukan nggak akan membantu mensupport sistem di badan kita gitu, di badan saya terutama ya. Jadi dengan menerima kondisi kayak begitu, akhirnya saya merasa lega gitu kan. Lega dalam arti saya mulai menata perasaan cemas gitu ya, perasaan stres, perasaan yang macam-macam yang ini, karena yang tadinya saya pikir waduh ini umur saya udah nggak terlalu lama nih kayaknya gitu kan, dan apa yang harus saya lakukan gitu kan. Tapi akhirnya dengan menerima, dengan ikhlas, dengan kondisi yang apa adanya yang sekarang yang saya harus perjuangkan gitu kan, akhirnya saya semuanya jadi ringan gitu. Itu awal mula saya merasa bisa bangkit gitu kan, bisa bangkit dari setelah setahun lebih saya merasa nggak bisa menerima sesuatu yang juga nggak bisa hilang dari diri saya gitu kan. Jadi akhirnya saya coba bersahabat gitu dengan kondisi saya, kemudian mohon supaya saya diberikan kemudahan untuk melakukan treatment dan sebagainya. Dan akhirnya satu persatu saya mulai belajar, dan dengan ikhlas tadi
saya berusaha untuk belajar bagaimana mengatur menu, pola diet gitu ya, hidup sehat dan sebagainya itu. Dan juga wadah WhatsApp dari Marisa Cordoba Foundation itu sangat-sangat membantu kaum muda, karena di sanalah kita merasa kita saling mendukung, saling mensupport satu sama lain, saling memberikan nasihat, menguatkan gitu ya. Kalau kita ada keluhan kita curhat ke situ. Kemudian ada dokter yang juga merespon apa yang ini, karena sakit ini bukan sakit yang main-main menurut saya, dan semua orang yang odai itu merasakannya gitu kan. Dan kita perlu support dari orang-orang yang memang memahami kondisi ini gitu. Kalau orang lihat kita nggak sakit, tapi kan orang nggak tahu bagaimana ada kondisi di dalam kita kan. Apa yang sakit itu kadang-kadang kita bisa beraktivitas tapi kita ngerasakan sakit sambil ngerasakan sakit gitu kan. Jadi akhirnya dengan adanya komunitas ini itu membuat banyak pencerahan gitu ya. Karena di situ juga diajarkan bagaimana kita harus diet, bagaimana kita harus menerapkan pola hidup sehat gitu kan. Jadi yang saya lakukan adalah setelah saya mulai bisa belajar itu saya mulai menata makanan. Artinya saya melihat dapur saya ngelihat sesuatu yang kayaknya yang membuat intoleran ke dalam badan saya itu semua saya singkirkan gitu kan. Akhirnya seperti misalnya saya harus dengan tepung gluten free gitu kan. Nggak boleh ada MSG, kemudian less karbohidrat, gula dan sebagainya, itu semua saya mulai sisihkan. Kemudian yang paling penting adalah stress management. Stress management itu penting banget untuk orang odai itu supaya karena stres itu menyumbang kekambuhan. Jadi kalau kita punya burden sesuatu gitu harus segera mengikhlaskan gitu. Kalau saya sendiri gitu saya merasa saya nggak boleh berlama-lama dengan sesuatu yang kayaknya mengganggu mood dan kesehatan gitu kan. Artinya saya berusaha untuk memaafkan siapapun yang membuat burden itu, dan saya memaafkan saya selalu berafirmasi positif gitu ya. Artinya saya merasa bahwa itu sudah berlalu dan saya memaafkan orang itu, dan saya memaafkan diri saya sudah merasa sudah terjebak di dalam suatu perasaan yang enggak mendukung gitu ya. Kemudian terus belajar sampai saat ini pun saya terus belajar karena autoimun ini banyak hal yang harus diperhatikan gitu, baik dari makanan, mulai mengeliminasi makanan mana yang cocok dan makanan mana yang tidak, dan saya bikin listnya gitu ya. Lalu saya juga berusaha untuk cukup istirahat, dan itu adalah jadi mengenai makanan, diet ya, stress management, belajar terus untuk mengetahui trigger, artinya dari body alarm kita sendiri kita akan tahu kapan kita harus beraktivitas, kapan kita harus istirahat gitu kan. Dan harus terus belajar sampai kapan memang capek dan melelahkan gitu. Tapi suatu ketika kita sudah dapetin kontrol itu, kita udah mulai nyaman rasanya badan itu. Jadi artinya sudah bisa mengendalikan antibodi yang hyperaktif tadi, sehingga badan kita pun akan menjadi normal kembali gitu ya. Saya merasakan sekarang ini kondisi itu sudah bisa dikontrol, yaitu dengan terus-menerus, artinya nggak boleh stop gitu kan, dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah, bagi saya ini tips untuk orang odai ya, yang saya bisa sarankan itu ke orang-orang yang mungkin punya gejala ya, mengenali gejala itu penting. Kalau dari yang tadi kita disampaikan sama Profesor Iris, kemudian apa yang saya jalani tadi, itu penting banget supaya kita dengan sharing ini nggak akan menuju ke dokter yang salah gitu, artinya salah diagnosa dan salah treatment gitu kan.
berlama-lama akhirnya kita menjalani sakit yang harusnya kita nggak sampai ke apa namanya, nggak sampai berlarut-larut gitu ya. Terus kita jadi bisa mencari pertolongan yang tepat ke orang yang tepat gitu. Terus penerimaan diri itu penting banget gitu. Menurut saya sih sakit apapun itu ikhlas itu utama gitu kan. Enggak autoimun atau autoimun itu juga harus kita terima dengan ikhlas menurut saya, dan itu semuanya akan meringankan banget beban sebagai penyintas ya. Lalu mulailah dengan baik yang sakit terutama autoimun, tapi bagi yang sehat pun saya sangat-sangat mengencourage supaya memulailah hidup sehat ya, apapun caranya, bagaimanapun gitu ya, dari sumber mana kita dapetin, mulai dengan hidup sehat, artinya olahraga ya, aktif, tetap aktif supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan normal gitu ya, mandiri gitu kan. Terus selalu positif. Memang susah. Positif itu kan kadang-kadang namanya hidup, karena banyak aja ujian kita ada dari mana-mana gitu kan, tapi selalu berusaha untuk ambil sisi positifnya apa gitu ya, supaya nggak berlarut-larut dengan negatif, hal-hal negatif yang juga akan merubah mood dan akhirnya akan menyebabkan kekambuhan gitu. Karena walaupun dikontrol, tapi kita harus terus-menerus ya mengontrol. Tapi kalau misalnya kita lengah dengan sesuatu yang kayak stres, dengan apa yang menyebabkan mood kita berubah, itu dia agak cepat ya untuk mengalami kambuh gitu ya. Dan itu yang saya jalani itu supaya antibodinya tetap bisa aman, terkendali. Mungkin itu ya Teh sekilas yang saya bisa sampaikan. Kembali ke Teteh ya. Makasih banyak Dewi. Bukan Sama. kembali ke saya sendiri, nanti kita sama-sama di sini ya. Biar seru dan bisa merasakan bagaimana kita bisa happy bersama di sini seperti yang saya janjikan. Karena saya lihat Dewi ini memang sudah teruji ya, menurut saya sudah teruji nih. Teruji apa? Meskipun sudah sekian, anggap saja bulan ya, padahal mungkin tahun ya Wi ya, anggaplah sudah sekian bulan Dewi merasakan sakitnya ini dan akhirnya bisa menyebut bahwa diri ini adalah seorang penyintas. Dewi sudah menjalani atau mungkin naik turun juga masalah keikhlasan, memaafkan, lalu juga harus menghibur diri gitu ya Wi ya. Dan di sini mungkin positifnya kita bisa mengambil bahwa pada saat Dewi mulai merasakan gejala-gejala ini, lalu Dewi berkonsultasi dengan dokter, dari dokter yang satu ke dokter yang lain, akhirnya kenalan dokternya banyak, meskipun sayangnya ada satu orang yang meninggal ya. Lalu mengenai dokter ini, tadi kan Dewi sudah ada sharing videonya Profesor itu ya, Profesor Dr. Iris Rengganis. Beliau adalah seorang dokter, tapi rupanya beliau juga adalah penyintas ya. Iya. Lalu Dewi juga mengatakan bahwa biasanya yang menderita atau yang mengalami atau yang terkena autoimun ini lebih banyak perempuan. Dan ternyata dari beberapa referensi yang saya baca, saya lihat, saya tonton, saya dengar, rupanya banyak juga dokter yang sakit dan dokter laki-laki pula gitu. Ada juga dokter yang suami istri, dokter yang laki-lakinya menderita 2 penyakit autoimun, sementara istrinya 1 autoimun. Jadi sebenarnya itu yang namanya autoimun itu ada berapa, Wi? Autoimun itu kalau dari referensi yang saya baca dan dokter juga sampaikan, itu ada sekitar 157 tipe autoimunnya. Tapi yang kita banyak kenal adalah lupus ya Teh. Ah iya, lupus. Itu sifatnya sistemik dan dia mengattack tuh organnya secara the whole body gitu. Yang pertama kali saya dengar memang itu yang namanya lupus. Jadi saya mendengar pertama kali pada saat anak saya yang sulung masih SMP, laki-laki dia ya, punya seorang teman perempuan. Ibunya mengatakan kepada saya bahwa anaknya itu adalah penderita lupus. Saya bilang, lupus itu apa? Karena pada saat itu yang terbayang di saya, pada saat orang mengatakan lupus, yang teringat adalah
Rian Hidayat pada saat berperan sebagai Lupus yang anak yang gondrong, berjambul dan suka meniup permen karet ya. Dan ternyata ibunya ini mengatakan bahwa saya lupa ceritanya seperti apa, cuma dia yang saya ingat adalah anaknya itu sangat sensitif. Jadi kalau bertemu dengan orang yang sakit, terutama pilek, flu gitu ya, dia akan terkena, gampang terkena. Pada saat orang yang membawa virus itu ke dia sudah sembuh, anaknya itu masih sakit gitu, bisa lebih dari 2 minggu. Padahal temannya yang pilek itu mungkin hanya 3 atau 4 hari gitu. Jadi saya pikir, aduh kok bisa seperti itu ya, bagaimana ceritanya. Cuma waktu itu saya tidak terlalu ngulik, dan ibunya berdoa, meminta kepada Allah dengan sholat duha, tahajud, sedekah, dan lain-lain. Akhirnya anaknya itu juga alhamdulillah bisa sembuh seperti yang Dewi alami. Karena ternyata memang meskipun di luaran banyak yang bercerita bahwa yang namanya autoimun katanya tidak bisa disembuhkan, tapi rupanya banyak juga yang sudah sembuh ya, Wi ya. Sembuh belum artinya dalam arti gini, autoimun itu memang harus dibawa sepanjang hidup ya. Tadi seperti Profesor Iris bilang, tapi bisa dikontrol, gitu loh. Bisa dikontrol disembuhkan ya? belum bisa, tapi belum. bisa dikontrol. Iya, jadi kontrolnya gimana? Yaitu tadi menjalani pola hidup sehat. Ternyata auto antibody yang cicilan tadi itu kita bisa kontrol dengan hidup sehat gitu. Artinya dengan makanan-makanan yang sehat, kemudian olahraga yang teratur dan konsisten ya kan. Terus berpikir positif, stress management itu penting banget. Hal-hal yang sangat-sangat harus dijaga orang yang penyintas ODAI. Jadi memang ada kebiasaan yang membuat kita sakit, terus ada juga kebiasaan yang membuat kita sehat. Jadi suatu saat kita bisa tahu mana yang bisa membuat kita sakit, mana yang bisa membuat kita sehat. Tentunya kita akan bisa memilah dan memilih ya, Wi ya. Mana yang bisa membuat sehat, dan tentunya kalau sehat kita akan berusaha untuk selalu happy gitu ya. Lalu dan menjaga mood itu penting ya Teh, menjaga mood penting karena itu satu hal yang menyumbang ini ya, maksudnya kalau kita stres, kita merasa negatif pikiran dan sebagainya, itu menyumbang perasaan kita atau body kita mulai tidak bagus ya kondisinya. Artinya itulah yang penting bagi ODAI itu tetap membuat perasaannya nyaman, kemudian pikirannya positif ya, stresnya rilis gitu ya, itu penting banget. Jadi kalau dulu waktu kuliah saya belajar bagaimana caranya menjadi seorang perempuan yang lembut, maka saat ini saya harus belajar bagaimana caranya bisa ikhlas seperti Dewi ya. Bisa ikhlas, memaafkan, menghibur diri sendiri juga tentu itu perlu ya. Ya, penting banget. Ya. Ini teman kita Sutini dipersilahkan jika ada yang mau ditanyakan atau mau apa gitu, penasaran tentang sesuatu, silakan. Suaranya masih sorry. Tadi sudah menyimak cerita sharing dari Dewi, walaupun tadi sempat 2 kali keluar ya karena terputus. Itu memang autoimun itu memang sulit disembuhkan, tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan ya. Karena tadi cerita Evel juga dari anak temennya, teman sekolah anaknya Evel juga ada yang sembuh. Kemudian saya lihat juga ada salah satu selebriti yang juga sakitnya autoimun, saya lihat dia sangat begitu aktif ya. Artinya ya seperti yang tadi Dewi bilang, sulit disembuhkan tapi bisa dikontrol. Nah mudah-mudahan kalau memang begitu, artinya Dewi sudah bisa menyikapi bagaimana bisa mengontrol autoimun tadi gitu loh. Nah, kalau tadi juga Dewi cerita bahwa sampai berkali-kali pindah dokter, karena kan memang autoimun tadi seperti penjelasan dari Profesor Iris ya, memang kan awalnya banyak gejala sakitnya, tapi begitu diperiksa ternyata semuanya sehat, tetapi sakitnya masih ada, gitu ya, betul ya? Nah artinya memang akhirnya makanya sampai harus pindah-pindah dokter, sampai akhirnya diketahui bahwa ada autoimun seperti itu ya. Nah kalau tadi juga kalau memang ternyata Dewi
termasuk penyintas, ini penyebabnya kan bisa ada dua ya, bisa genetik dan bisa juga dari faktor lingkungan ya. Iya. Gitu ya. Nah, Dewi itu termasuk yang mana? Apa sudah tahu atau? Saya kalau dari genetik mungkin nggak tahu, saya nggak terlalu paham. Orang tua saya rasanya baik-baik aja ya, hanya ya sakitnya mungkin hipertensi gitu ya, dan nggak ada yang lain-lain gitu. Dan oleh karena itu yang salah satu yang saya tahu dari referensi yang saya baca adalah defisiensi vitamin D itu salah satu penyumbang pencetusnya autoimun. Ya, karena vitamin D itu sendiri adalah imunomodulator. Jadi dia mengatur sistem antibodi sebenarnya. Nah, itu salah satu mungkin ya penyumbang. Kemudian mungkin hal-hal lain ya bawaan yang lain-lain ya di kantor lah apa gitu ya, terutama saya juga kurang paham karena lingkungan juga mendukung untuk bisa mencetus sakit autoimun ini. Tentang defisiensi vitamin D ini pernah dulu ya dibahas sama Mas Imam di grup itu. Oh iya, benar, ingat juga. Jadi Bank Indonesia ya. Saat COVID-19 ini banyak yang kekurangan vitamin D. Berarti kan bisa jadi ada yang gejala-gejalanya menunjukkan bahwa dia ini mengidap atau terjangkit autoimun, tapi mungkin hanya sekedar gejala saja ya, dan itu belum tentu menunjukkan bahwa dia sakit autoimun ya, Wi ya? Iya, jadi semua orang yang ada beberapa orang yang juga punya gejala seperti autoimun, tapi belum tentu autoimun. Dan untuk penegakan diagnosanya tentu dengan menggunakan hasil lab laboratorium ya, yang lebih pasti. Betul. Padahal orang Indonesia kalau menurut Cak Imam, Mas Imam, banyak yang ini ya menderita defisiensi vitamin D ya. Tapi mudah-mudahan tidak. 98%. Nah, tapi mudah-mudahan ya, bukan berarti itu kita banyak yang autoimun juga ya, mudah-mudahan enggak termasuk itu. Gitu. Nah, terus ini mau tanya juga tadi kalau dibilang sakitnya kan sembuh, muncul lagi gejala sakitnya tadi ya Dewi ya. Misalkan ada sakit sendi, cepat lelah, demam, itu kan sembuh kemudian muncul lagi seperti itu kan. Kira-kira frekuensi sakitnya tadi tuh sering atau bagaimana itu? Kalau saya ngalamin terus-menerus ya. Selama saya belum diobati dengan yang sesuatu yang pas ya, saya jalanin sakit itu, tapi seperti apa ya? Ya badan saya sakit aja gitu. Dan itu berlangsung lama. Sampai akhirnya saya menemukan tegak diagnosa, kemudian baru dikasih obat yang khusus untuk orang-orang autoimun. Dan sepanjang saya belum mendapatkan obat autoimun, yaitu sakit sendi itu hilang timbul tapi sering. Demam itu akhir-akhir dari periode dalam 1 tahun itu, yang terakhir itu ya memang itu terus-terusan, rasanya nggak nyaman badan. Dewi kan juga masih bekerja ya, masih aktif bekerja ya Dewi. Nah, kalau dengan kondisi kalau kondisi tadi sakitnya masih terus-menerus ya, itu gimana cara menyikapinya sementara masih harus bekerja gitu. Saya bersyukur ya, sejak saya ngalamin mulai ada gejala autoimun itu, saya mulai bekerja work from home. Jadi di awal tahun 2020 itu COVID mulai menyebar, perusahaan minta karyawannya semua bekerja dari rumah, dan saya bersyukur sekali karena saya nggak harus datang ke kantor jauh-jauh dalam kondisi yang sakit gitu kan. Walaupun sakit di rumah saya tetap bekerja, tapi ya itu kondisi-kondisi yang memang parah-parahnya itu pada saat awal-awal tahun 2000 itu, di mana saya juga ke rumah sakit takut ya kan, karena takut kena COVID, di mana kondisi dia juga lagi
sedang nggak bagusnya gitu loh. Ya dinikmati aja. Iya. Dinikmatin tapi sambil berobat juga. Pokoknya nanti harus bagi-bagi cara gimana bisa menikmati sakitnya itu ya Wi ya, karena yang namanya sakit apapun tentu harus bisa kita terima dengan ikhlas dan bisa kita nikmati agar kita bisa kembali sehat. Sepertinya begitu ya. Semua sakit insya Allah akan bisa disembuhkan apapun caranya, karena Allah itu bisa saja memberikan ujian atau cobaan kepada kita, dan pada suatu saat nanti tentu juga kita akan sampai kepada ujung dari sakit atau ujian tersebut. Ini sengaja saya pin Mas Imam, tadi katanya mau ada yang ditanyakan, silakan Mas Imam. Ya, terima kasih, baru sampai rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluyuran aja. Oh iya dong, namanya ini sehat harus keluyuran. Pantas jadi keluyuran itu sehat itu keluyuran, nah, gitulah kira-kira. Selamat Mbak Dewi, salam kenal. Belum pernah kenal sebenarnya, alhamdulillah di sini kenal. Saya izin bertanyanya begini, kan tadi dua faktor penyebab autoimun adalah genetik dan lingkungan. Ya, sebenarnya ada satu, tapi mungkin belum banyak diteliti ya. Itu sebenarnya adalah pola makan. Jadi kalau saya banyak pengalaman autoimun ya, tapi bukan dari sisi kedokteran, tapi itu ada hal yang cukup membantu. Beberapa sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi tadi, dan itu sangat berkait. Maka perlu ditambahkan satu faktor adalah pola makan. Jadi kalau di GMSK itu ada namanya food recall, tapi recall-nya kan cuma sehari 2 hari. Ini recall-nya bisa 50 tahun. Tanyanya ke Mbak Dewi, apakah pola makannya dulu jelek? Kalau pola makan dulu jelek itu dalam arti gimana jeleknya? Gini, saya makan gini Mas. Saya makan makan itu yang nggak jelek-jelek juga menurut saya ya. Juga saya koreksi. Saya koreksi ininya. Apakah banyak makan nasi? Apakah rutin minum susu formula ya? Apakah banyak minum manis-manis gula putih? Apakah banyak makan yang bersumber dari tepung putih? Apakah vetsin ya, itu cukup lama dikonsumsi, karena beberapa itu yang dicurigai yang banyak bisa juga ya Mas Imam ya yang dicurigai menjadi penyebab. Ya, jadi saya tadi tembak dengan kalimat. Ya, gimana Mbak Dewi? Kalau makan saya merasa makannya ya wajar-wajar aja ya, artinya makan semua yang disebutkan tadi dimakan, tapi porsinya tidak yang berlebihan gitu kan. Masih dalam batas wajar. Itu Mas Imam. Ya, tahu saya Mas Imam, Dewi ini kalau saya makan sepiring, Dewi cuma makan setengahnya. Gitu ya. Ya, kenapa saya tanyakan itu? Kalau kami cukup sering ketemu beginian, yang bagus itu adalah saat COVID ditemukan penelitian tentang defisiensi D3. Ya, kalau nggak ada itu, banyak orang nggak percaya bahwa itu penyebab penting ya, utama atau tidak nanti harus diteliti lagi. Tapi itu penyebab penting penurunan imunitas. Jadi minum gula itu penghancur vitamin D3. Vitamin D3 itu harus melarutkan gula, makanya vitamin D3-nya habis untuk melarutkan gula. Nasi itu harus dilumat oleh enzim segala macam yang harus, bukan cuma amilase saja, tetapi banyak bertubi-tubi, seperti jadi pankreasnya itu seperti nerima gila, dimasukin nasi lagi, 2 lagi, double lagi, siang double lagi, malam double lagi. Wah, gila ini yang makan ini kayak begitu. Nah, itu akhirnya melemahkan. Belum lagi tepungnya, belum lagi gorengannya, dan semua itu kan prinsipnya harus
dilarutkan. Pelarutnya apa? Enzim. Nah, di Indonesia ini belum diteliti tentang, belum dipelajari banyak tentang enzim. Kami di GMSK, mungkin yang lain juga belajarnya enzim cuma 3, amilase, protease, lipase, itu saja. Padahal enzimnya itu harus banyak untuk melarutkan apapun yang dimasukkan ke mulut, ke lambung. Nah, kalau nggak sanggup kan rusak. Makanya waktu itu saya sampaikan, yang kita makan kalau diolah itu namanya fake food, dead food, food for dead. Wah, gila itu ya. Musuhnya dibanding musuhnya makanan yang segar tanpa diolah adalah raw food, real food. Nah, itu. Jadi yang kita makan harus ada enzimnya. Real food itu ada enzimnya yang diciptakan oleh Allah untuk mencerna dianya sendiri di dalam perut. Tapi kalau kita masak kan rusak semua, enzimnya rusak. Nah, ini yang tidak dipelajari banyak di Indonesia. Padahal enzim itu banyak sekali. Nah, jadi makanya kenapa tadi saya tanyakan food recall, semua dimakan, ternyata kita semua juga makan. Penelitian tentang vitamin D3 itu memastikan bahwa hancurnya vitamin D3 karena makanan yang kita makan, salah satunya gula putih. Nah, beda dengan gula merah. Nah, itu beda ya. Makanya gula merah sering lebih sehat. Jadi autoimun itu kalau disebutkan dokter yang di video tadi, maaf video tadi tahun berapa ya YouTube-nya? Lupa saya juga. Sebelum COVID ya? Sebelum kayaknya ya. Oke, jadi bagusnya ada video yang setelah COVID. Jadi kita mengkaitkan dengan COVID. Karena COVID itu pelajaran baik buat kita, memaksa kita percaya bahwa imunitas itu penting. Ternyata dengan adanya COVID dihajar penyakit-penyakit yang tanpa infeksi. Autoimun tidak ada jamurnya, dari Bidakara. Tidak ada bakterinya. Berarti bukan penyakit infeksi, tapi penyakit karena penurunan imunitas. Nah, ini dia. Jadi kalau ada video yang lebih baru dikaitkan dengan COVID, orang autoimun nggak pasti berbahaya saat COVID. Orang autoimun tidak boleh divaksin. Ya, gimana mau divaksin, dimasukin dengan sengaja virusnya, berbahaya karena imunitasnya rendah. Nah, sekarang vitamin D3-nya berapa, Mbak Dewi? Oh, sekarang itu sudah sekitar hampir 40. Alhamdulillah. Tolong kejar sampai 90. Nah, memang harus suplementasi, nggak bisa berjemur, nggak bisa makan apapun karena tidak bisa terserap, tidak bisa diserap. Makanya harus suplementasi 5.000 atau 4.000, kejar sampai 90. Gimana tadi pertanyaannya Mbak Tini, gimana rasanya? Rasanya nggak bisa dirasakan enaknya. Orang rendah sekali vitamin D3-nya, kalau 7 itu sudah pingsan-pingsan itu sebenarnya, sendinya nggak karu-karuan. Nah, harusnya yang paling enak itu adalah berapa? Ya sekarang 40 udah enak. Nanti kalau 50 enak lagi. 90 ngejreng itu udah. Jadi apa namanya? Dengan improve vitamin D juga ya, kondisi-kondisi itu akan mengikuti baik semua. Itu. Baik dari yang dulu saya pikir kalau saya sakit sendi saya ke dokter terus diinjeksi gitu ya, sebentar hilang gitu, tapi kemudian kambuh lagi. Tapi ternyata sekarang ini dengan kembali perbaikan kondisi tubuh kita gitu ya, semua keluhan-keluhan itu hampir nggak ada ya, hampir nggak ada. Betul, fungsinya begini, obat menekan rasa sakit, tetapi vitamin sebenarnya makanan di dalamnya ada vitamin itu menaikkan imunitas. Nah, jadi obat itu hanya sementara, tapi kalau ini tidak dinaikkan, ya harus dikasih obat lagi, semakin parah. Ujung sakitnya nanti adalah sakit ginjal. Nah, itu udah berbahaya karena dikasih obat terus. Nah, harusnya adalah kasih obat terus. Harusnya adalah obatnya semakin ditekan, nah gizinya harus diperbaiki. Sumber makanan dead food-nya tadi, fake food-nya tadi memang harus kurangi. Makanya saya selalu mengajarkan, ayo makan nasinya dikurangi, tambah hajar habis buah-buahan, sayuran yang tanpa diolah, karena itu real food,
Ya. apa namanya raw food itu kira-kira. Ya maaf ini kalau nambahin karena sama-sama punya pengalaman, bukan hanya autoimun ya, kanker itu, autoimun itu di dunia kesehatan dokter menyampaikan belum diketahui sebabnya, belum diketahui obatnya. Nah, padahal sebabnya ya turunnya imunitas karena kesalahan pola hidup. Nah, penyembuhannya jadi perbaiki pola hidup. Ya ini maaf kalau nyambung supaya ada solusinya karena semua penyakit ada obatnya. Obatnya di mana? Ya di upaya kita memahami ilmu pengetahuan itu. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Terima kasih banyak Mas Imam. Kami juga sudah menduga bahwa dirimu akan ikut memberikan saran-saran kepada kita semua yang ada di sini ya. Itu adalah suatu saran yang sangat penting yang mudah-mudahan bisa kami jalankan. Dan pesan dari saya, jangan pernah bosan untuk memberikan tips pola hidup sehat ya. Makasih Mas Imam. Ya, sorry saya tambahkan sedikit. 5 tahun yang lalu saya mendengar banyak beginian nih 5 tahun yang lalu. Akhirnya itulah kenapa saya buatkan tabel itu yang nomor 1 adalah pola pikir di dalamnya yang tadi sudah diterapkan oleh Mbak Dewi adalah bahagia. Itu nomor 1. Makanya waktu kemarin ada yang posting tentang olahraga nomor 8, ya betul karena nomor 1-nya adalah pola pikir. Happy. Kalau pola pikirnya sehat, pola pikir sehat itu dalamnya ada happy-nya. Makanya 1B itu adalah ganti stres dengan happy. Tapi 1A saya itu adalah berniat. Niat itu bukan lagi semangat ya, niat yang kuat untuk hidup sehat. Niat yang kuat untuk hidup sehat. Karena itu sunahnya orang masa sakit kan bikin sehat. Yang kedua 1B-nya adalah bahagia. Kalau udah begitu maka mudah menerima diajak makan yang baik yuk. Dipilihlah makan yang baik. Yang jelek menjadi rasa nggak enak gitu. Kalau lama-lama dikerjakan itu manis itu jadi rasanya kok manis nggak enak. Micin kok kerasa banget. Kalau kita sering makan buah sayur kuat itu kita sensitif menolak rasa micin, sensitif menolak rasa manis buatan gula, menolak hal yang jelek, menolak rasa gorengan kok nggak enak jadi gorengan ya. Nah, karena ketemu yang baik. Kalau udah pikiran sehat maka mudah diajak jalan sehat. Memang nomor 1 adalah dari pikiran, yaitu melengkapi. Terima kasih. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh bantu jawab boleh. Terima kasih. Iya, makasih Mas Imam. Selamat malam Bun Bin. Sudah siap-siap dari tadi ya. Saya tunggu-tunggu juga karena kita juga termasuk yang kangen kepada Bunda Bintari Sriwijayanti. Silakan mungkin ada yang ditanyakan kepada sahabat kita yang Dewi Mustika. Iya. Wi, ya terus terang ini terima kasih sharingnya. Terus terang gini ya, kalau lupus tuh kita udah sering dengar ya. Cuma aku juga baru tahu kali ini ya bahwa lupus itu sebenarnya hanya bagian dari autoimun. Ya memang sih aku dengarnya tadi prihatin gitu loh. Bahwa sudah berobat ke banyak dokter baru tahu bahwa ya proses untuk menegakkan diagnosis itu lama sekali ternyata ya. Dan Dewi tadi pertama kali datang ke dokter Syaraf ya, karena sendi itu ya. Tapi sebetulnya nih ya buat pengetahuan kita juga sih ya. Kalau autoimun itu sebetulnya yang merawat itu seharusnya dokter apa ya Wi ya? Jadi tergantung yang lebih mengena itu adalah konsultan imunologi dan alergi dan imunologi. Itu yang biasanya merawat pasien autoimun. Dan juga karena ada spesialis konsultan reumatologi ya, karena sebagian besar gejalanya itu dari semua jenis autoimun itu ada di sendi, nyeri sendi. Nah, itu kita bisa ke dokter konsultan reumatologi. Kalau dibilang SPD, di belakangnya ada KR-nya. Oh, itu apa dokter? Apa sih itu dibawa apa? Penyakit dalam atau apa ya? Reumatologi, dari spesialis penyakit dalam. Oh, penyakit dalam ya. Konsultan reumatologi. Nah, ya. Gitu itu ya. Juga bisa. Selain itu yang itu tadi saya bilang alergi dan imunologi itu yang SPD KAI ya belakangnya.
Iya ya, kalau udah konsultan biasanya memang sangat-sangat spesialis ya. Iya. Gitu ya. Itu terus apa? Dewi terakhir rumah sakitnya apa? Di mana berobat? Rumah sakitnya ada 2 nih. Satu di Premier Bintaro, satunya di Siloam Karawaci. Oh, oke. Karena aku ada 2 keluhan ya, satu hypertiroid, jadi dan satu lagi yang ya gejala secara umum ya untuk autoimun. Tapi sejauh ini semua sudah terkontrol ya, alhamdulillah. Ya syukurlah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahnya segera ketemu kan, segera tegak diagnos. Karena memang yang bikin frustasi itu kan, apa ini sakit apa gitu kan, nggak tahu gitu kan. Begitu udah tegak diagnos kan, terus jadi tahu nih obat-obatnya pas. Jadi bisa baik gitu. Ya syukurlah Wi. Ya thank you ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Bintari. Yang lain silakan yang mau nanya. Untuk sementara mungkin Tini juga masih banyak yang mau ditanyakan kepada Dewi. Silakan Tini. Unmute sayang. Yang lain kalau ada yang lebih dulu nggak apa-apa kalau mau ada bertanya. Nggak. Ya, sambil menunggu. Kalau yang lain nggak ada ya. Sambil nunggu ya, oke ya. Oke, ini dengan Winda. Salam kenal. Saya mau tanya, tadi itu kan ada cerita tuh katanya kekurangan vitamin D ya, yang dengan angka tadi 7. Apakah dokter menyarankan untuk meningkatkan itu vitamin D itu? Soalnya, apakah dia beda dengan alergi? Karena kalau anak saya sampai sekarang itu pun dia akan sensitif untuk makan yang misalnya dia terlalu banyak lada, terus cabai sedikit, dan dia juga memang nggak senang manis. Cuma kalau pagi itu dia harus, bukan harus ya, dia wajib tuh namanya bersin tuh minimal tuh 10-30 kali. Jadi dia paling sebel kalau sudah bangun pagi. Apakah itu untuk tadi itu Dewi itu harus meningkatkan vitamin D-nya ya, yang disarankan sama dokter? Atau dengan sendirinya itu akan meningkat atau gimana? Enggak, vitamin D itu harus disupport dengan suplemen vitamin D ya. Jadi walaupun bisa dengan matahari, tapi itu berat banget gitu loh untuk naikin kondisi vitamin D. Jadi awalnya saya itulah yang perlu kita lakukan adalah second opinion ya ke dokter yang lain, karena setahun saya berobat di satu dokter itu memang menyarankan untuk minum vitamin D, kalsium dan vitamin D, tetapi dosisnya rendah. Jadi saya hanya dikasih 1000 mili dan itu saya harus minum tiap hari. Tapi untuk naik dari 7 ke 13 itu saya perlu waktu mungkin sekitar 3 bulan ya. Dan itu lama sekali, dan akhirnya saya pikir kondisi saya tidak tambah, artinya membaik tapi sedikit gitu kan. Tapi waktu itu saya kan nggak terlalu peduli ya. Maksud saya karena belum ada gejala tambahan dari sejak saya dibilang defisiensi vitamin D, saya hanya fokus kepada vitamin D. Tapi karena dokternya ngasih dosisnya yang kurang, jadi saya pikir kok lama banget gitu. Akhirnya kan saya bosan minum obat. Akhirnya saya nggak minum obat. Saya biarin aja gitu kan. Terus ternyata itu nggak bagus kan. Harusnya kita ini. Tapi saya keluhkan ke dokter lagi kasih dosis yang sama gitu. Tetap aja, ya begitu-begitu aja nggak naik. Dan akhirnya saya bosen, saya nggak minum obat apa-apa sekian lama, dan itu yang memperburuk situasi kondisi ya, yang memperburuk karena saya cuekin vitamin D, lalu saya lalu berdatangan itu keluhan gitu ya, keluhan yang mulai merasa cemas, mulai brain fog gitu loh, mulai demam-demam gitu kan, dan nyeri-nyeri sendi terus aja gitu ya. Terutama kalau kita bangun pagi tuh, ada nggak di sini yang suka ngerasain kalau bangun pagi itu tangannya tuh suka kram atau agak kaku ya gitu ya, dan itu salah satu gitu. Jadi tapi kalau kita sudah melakukan aktivitas seperti biasa, ini kelihatannya normal gitu loh. Dia nggak merasa kram-kram, tapi sebenarnya masih sakit gitu kan. Nah, itu yang bikin saya harus
minta advice dari dokter yang lain gitu kan, supaya saya dapat jalan keluar yang lain gitu. Dan mulai dikasih vitamin D yang 5.000. Nah, dengan vitamin D yang 5.000 itu sebulan dicek lagi itu udah naik jadi 25 gitu kan. Terus ningkatin terus gitu. Dengan menaiknya vitamin D itu di dalam badan gitu, organ-organ atau apa yang saya keluhkan itu improve gitu. Dan memori yang tadinya suka lupa-lupa gitu pelan-pelan juga membaik gitu kan. Kondisi sendi-sendi yang nyeri gitu akhirnya ada improvement gitu kan. Dan demam-demam agak berkurang gitu. Dan tadi makanya saya bilang ternyata vitamin D itu adalah yang salah satu juga mengontrol sistem tubuh gitu ya, sistem antibodi kita itu sangat penting menurut saya. Jadi itu patut diwaspadai ya bagi teman-teman juga yang kita nggak tahu, karena kan kita ini kan bekerja pagi pulang malam gitu, nggak kena matahari gitu ya, besok begitu lagi 1 minggu udah capek ya kan, udah capek udah nggak kena matahari lagi, malas keluar, malas jalan gitu. Tapi setelah mengalami hal-hal yang berat kemarin gitu, saya coba berusaha untuk memperbaiki dan berusaha konsisten gitu, supaya apa? Supaya harus niat itu betul ya, niat, kemudian konsistensi yang kita harus jalani itu supaya bisa terus di-maintain gitu. Nambahin dikit boleh untuk teorinya? Jadi gini, kenapa dokternya kasih 1.000 tahun 3 tahun yang lalu? Karena izin POM-nya itu cuma 1.000. Kemudian waktu COVID diperbaiki jadi 5.000. Nah, kalau 5.000 itu sebelumnya dianggap sebagai obat, ya baru harus dokter yang mengeluarkan. Terus baru muncul kemudian penelitian kalau 5.000 harus didampingi dengan vitamin K2 supaya vitamin D3-nya tidak memicu pengentalan darah. Nah, jadi vitamin D3 itu untuk vitamin D3 itu obat bukan. Nah, jadi gini, dia obat kalau definisi BPOM karena ada resiko pengentalan darah kalau tidak didampingin K2. Nah, jadi disebut obat. Tapi dia vitamin kalau diminum di bawah itu. Makanya sekarang dijual bebas yang 1.000-an, yang 4.000 juga bisa. Makanya 5.000 udah dijual, tapi ada K2-nya. Apakah vitamin itu obat? Sejatinya tidak, karena bukan bahan kimia obat. Bahannya adalah vitamin, jadi bisa diminum siapapun. Nah, tadi menjawab Mbak Winda, anaknya bersin-bersin, gatel-gatel. Alergi itu setiap orang punya alergi, semua orang punya alergi, tapi di mana? Beda-beda, ada yang alergi pilek, ada yang alergi bersin-bersin gatel, atau apalah segala macam itu alergi, dan itu muncul kalau daya tahan tubuh menurun, lagi lemah, lagi capek, lagi pikiran banyak, lagi stres, melihat AC di ruangan langsung gatel, nah itu alergi muncul kalau daya tahan tubuh turun. Itu harusnya sekarang paling gampang, semua tes vitamin D3 di lab test, coba tes. Itu 98% di bawah 20. Makanya banyak orang yang gampang gatel, gampang bersin itu rata-rata itu vitamin D3-nya di bawah 20. Itu bagusnya minum vitamin D3. Tidak bisa diselesaikan dengan jemur matahari. Karena teknik jemurnya adalah jam 11 sampai jam 1. Harus buka baju, tinggal pakai celana saja terbuka. Soalnya kulit Indonesia hitam, coklat, jadi tidak bisa tembus. Maka harus suplementasi. Jangan dibiarkan anak yang bersin-bersin begitu, karena harus tes vitamin D3-nya berapa, atau ditebak saja ini kayaknya 20, makanya dikasih minum vitamin D3 supaya apa? Naik daya tahannya. Itu secara teorinya seperti itu. Memang harus 5.000, bisa sampai 10.000, tapi lagi-lagi harus pakai dokter. Yang dikejar berapa supaya enak badannya di atas 40. Itu enak badannya. Sangat enak sekali adalah 90. 100 itu sangat enak sekali. Itu seperti kayak orang sehat saja, memang begitu. Nah, jadi kalau mau ditinjau dari sisi sunnah,
semua sakit ada obatnya. Makanan adalah obat. Kira-kira begitu ya. Jadi makanan adalah obat. Kalau obat ya obat untuk menekan atau membunuh. Obat itu membunuh infeksi, bakteri, jamur, atau virus. Nah, ini autoimun tidak ada virus, bakterinya, tidak ada jamurnya. Jadi obatnya untuk apa? Untuk menekan gejala saja. Jadi tidak mengobati. Yang mengobati adalah yang menyembuhkan adalah dari foodnya, yaitu vitamin, enzim. Nah, ini Mbak Dewi, saran perbanyak makan buah, sayur segar, ya sayur segar yang menambah enzimnya. Nah, yang light cook ya, yang sayur-sayur segar, buah itu memang harus diperbanyak. Lebih bagus yang teman-teman lokal. Juga ya. Lebih bagus yang lokal, jangan yang impor. Ya, menghindari yang GMO ya. Ya, menghindari yang GMO ya. Nanti lama-lama kalau 90 udah nggak peduli itu GMO nggak GMO karena sudah datanya udah bagus. Nanti berani sendiri, bisa merasakan berani sendiri. Ya, kejar sampai 90. Gitu Mbak Winda nambahnya. Jadi anak-anak kita kalau bersin-bersin gitu pasti daya tahan tubuhnya turun. Anak-anak boleh dikasih vitamin D3 1000 sampai 2000. Terima kasih. Yang dimaksud anak-anak sama Mas Imam ini usia berapa ya? Berapapun. Setelah boleh makan makanan orang dewasa 2 tahun. Kalau anaknya Winda tadi umur berapa? Udah hampir 26 tahun, Mbak. Nah, itu dia. Ya, itu bukan dari mulai bayi. Anaknya itu. Jadi dari dia mulai bayi itu jadi saya capek ya, istilahnya bukan capek, dari mulai bayi itu pokoknya lebih sering ke dokter. Jadi kalau ada orang datang dia nggak ketemu langsung tapi ada yang pilek gitu dia langsung kena, dan itu lumayan deh saya untuk jaga dia gitu. Tapi setelah 3 tahun ini saya nyoba itu kelor, dalam arti kata saya coba, daripada saya capek ngeliat dia bolak-balik ke dokter terus minum obat, saya paling nggak suka banget tergantung sama obat. Akhirnya saya nyobain dia untuk makan kelor, konsumsi kelor, dan 3 tahun ini terakhir kemarin saya ketemu dia itu dia udah nggak bersin lagi. Saya tanya, kamu sejak kapan nggak bersin lagi? Karena saya paling kalau udah tiap pagi tuh ada saya bangunin untuk sholat subuh itu pasti dia bersin minimal tuh saya hitung sampai 3 kali bersinnya, memang bersin sampai sekarang. Tapi dia bilang sejak udah hampir setahunan ini dia nggak pernah bersin lagi. Terus dia bilang apakah karena kalori itu ya Bu? Jadi salah satu untuk saya pikir karena kelor kan juga ininya banyak ya nutrisinya. Jadi saya coba deh kamu minum ini daripada kamu minum obat bolak-balik. Capek juga Ibu lihatnya. Saya cuma gitu aja. Alhamdulillah dia setahun ini udah enggak gitu loh. Tadinya saya pikir apakah itu salah satu untuk stamina kita dikala dia drop banget itu pasti dia akan keluar gatal-gatal yang kalau dokter bilang itu herpes ya. Jadi artinya di punggungnya itu kalau dia udah drop banget itu dia pasti keluar herpes. Jadi kalau udah kayak gitu dia sakit, aduh Bu sakit banget, ngilu banget gitu kan. Terus sampai saya tanya, dok apakah ini tidak ada istilah dari dalam tubuh itu dia kayak autonya lemah atau gimana? Dokter bilang sih enggak, karena dia drop aja karena kebanyakan gerak gitu ya. Terus saya pikir enggak mungkin lah karena dari mulai kecil. Tapi akhirnya saya nyoba, yaitu 3 tahun belakangan ini saya cuma ngasih dia kelor gitu. Kata jadi serbuknya itu kalau kamu nggak mau makan pakai kapsulnya, udah kamu kayak abon aja, kamu tebarin aja tuh di nasi. Saya bilang gitu. Tapi dia memang nggak suka nasi. Palingan dia ganti kentang. Dia bilang kalau karbo itu nggak hanya dari nasi. Dia bilang jadi kalau misalnya dia makan jagung, ya dia campur sama kelor itu. Ya alhamdulillah sekarang dia sudah nggak lagi. Gitu. Alhamdulillah. Saya baru tahu kemarin. Jadi ini anak perempuan atau laki-laki, Winda? Laki anak saya, Mbak. Laki ya, laki semua ya? Saya cuma satu, Mbak, semata golek, Mbak. Anak bujang yang paling senang dimasakin mamanya itu ya? Iya, semata golek, Mbak. Jadi cuma dia. Oke, terima kasih sharingnya ya Winda ya. Mudah-mudahan dari obrolan tadi dengan Mas Imam maupun Dewi bisa terpecahkan masalahnya. Tapi yang patut diingat di sini adalah bahwa kita ini tidak ada yang jadi dokter di sini ya. Jadi apapun yang kita sampaikan hanya berupa saran, bukan berupa pembenaran atau
menyalahkan sesuatu. Jadi hanya sharing saja. Jadi kalau misalnya mau kepastiannya seperti apa, tentu dokter yang lebih tahu. Dan mengenai obat-obatan, saya juga adalah seorang yang berusaha menghindari obat-obatan dari dokter. Jadi sebisa mungkin saya mempunyai beberapa stok herbal macam-macam. Ada yang saya buat sendiri, ada yang saya beli, termasuk yang saya beli dari Winda juga ya. Itu merupakan suatu ikhtiar yang mudah-mudahan dokter juga memudahkan kita untuk mendapatkan kesembuhan. Teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya? Dewi, apakah masih ada yang mau disampaikan atau Tini? Jadi kalau tadi dari cerita tadi saya menyimpulkan bahwa pengobatan yang dilakukan itu fokusnya untuk meredakan keluhan, ya, mencegah munculnya gejala dan menghambat perkembangan penyakit ya Dewi. Salah satunya tadi Dewi udah menjaga pola hidup sehat, olahraga, pola makan sehat, mungkin kontrol juga selalu ke dokter, atau ada yang lain Dewi selain itu? Iya, obat-obatan untuk autoimun itu sebenarnya untuk menekan, jadi sifatnya imunosupresan ya, untuk menekan aktivitas antibodi yang terlalu berlebihan gitu kan, diimbangi dengan pola hidup sehat tadi. Jadi kalau misalnya antibodinya sudah ditekan untuk supaya bisa normal, ditambah dengan pola makan dan pola hidup kita yang diperbaiki gitu ya, tentu antibodi ini tidak bereaksi terlalu hebat lagi gitu ya, karena sudah diredam juga dengan pola hidup yang kita jalani yang lebih baik gitu kan. Dan sebenarnya menurut saya ya, jangan menunggu sampai terjadi autoimun baru kita merubah pola hidup ya. Jadi sekarang dengan contoh yang sudah ada, jadi yang sehat pun mulailah kita berbenah untuk supaya bisa menjalani hidup lebih nyaman dengan ini. Kalau kita hidup dari umur 0 sampai 50 kan pengalaman suka-sukanya kan banyak, makan apa aja kan udah kita cicipin. Menurut saya nih ya, bukan ini ya, tapi menurut saya sudah banyak sekali kita makan segala sesuatu yang kayaknya tanpa kita sadari itu mempengaruhi sistem imun kita, mempengaruhi badan kita yang juga belum tentu baik gitu kan. Tapi dengan saya sudah menjalani kondisi autoimun ini hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Artinya dari tegak diagnosa sampai sekarang itu 50-50, itu artinya separuh sakit, separuh lumayan gitu, alhamdulillah gitu kan. Dan saya ngerasa dengan berubahnya pola hidup yang saya jalanin itu improve kesehatan saya itu jauh lebih baik gitu kan, dengan cara mungkin ya menghindari yang junk food dan gula terutama ya, karbohidrat gitu ya, terus banyak makan sayur, pola gizi seimbang lah ya istilahnya. Tapi saya bukan yang ahli gizi, cuman saya belajar terus gimana mengontrol makanan gitu kan, berusaha supaya apa yang masuk ke dalam itu tidak membuat badan menjadi tidak baik gitulah gitu ya. Jadi banyak belajar, nggak gampang dan susah untuk konsisten tadinya, tetapi setelah tahu manfaatnya gitu ya, setelah menjalani sendiri gitu, saya pikir tidak harus orang dengan autoimun yang harus menjalani pola hidup seperti ini. Jadi orang yang tidak dengan autoimun alangkah lebih baik supaya jangan sampai terjadi seperti yang sudah saya jalani gitu ya. Mungkin begitu ya. Iya, terima kasih. Tadi Mas Imam tuh katanya mau nambah. Ya.